Jati NIM A4208110061 Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia Latihan 2 Sistem Otot. Di sini saya akan menjelaskan sistem otot. Manusia bergerak berkat adanya sistem otot, begitu juga dengan organ-organ dalam tubuh manusia. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Sel-sel ini ada yang menempel pada tulang dan ada juga yang membentuk organ dalam atau pembuluh darah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Otot terdiri atas serabut sel otot yang keseluruhannya dilapisi oleh jaringan pelindung. Otot merupakan kontraksi dan relaksasi menggunakan ATP. Rangka tubuh makhluk hidup terdiri atas tulang dan sendi, namun tidak dapat bergerak sendiri. Energi kimia berupa ATP akan diubah menjadi energi mekanik sehingga menghasilkan pergerakan berupa pergantian kontraksi dan relaksasi. Pada umumnya, hasil kontraksi otot ini akan memunculkan panas dalam tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem otot. Sistem otot yang ada di seluruh tubuh juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh. Nah, fungsi utama dari sistem otot itu ialah untuk menggerakkan tubuh atau melakukan gerakan. Ketika kita ingin melakukan gerakan, otot akan mengirimkan sinyal ke otot otak akan mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi sedemikian rupa dan menghasilkan gerakan yang kita inginkan. Yang kedua ada menjaga keseimbangan tubuh. Di sini yaitu adanya otot yang disebut dengan otot inti, yaitu ada pada punggung, perut, dan panggul. Semakin kuat otot-otot inti, tubuh akan semakin stabil, sehingga mampu menjaga keseimbangan. Yang ketiga ada mengatur postur. Otot juga berfungsi dalam mengatur postur tubuh. Kekuatan otot pada bahu, punggung, pinggul, dan lutut menentukan postur tubuh kita. Jadi, kelemahan atau keluhan tertentu pada otot-otot akan mempengaruhi postur tubuh. Sebaliknya, jika postur tubuh tidak dijaga baik, akan membuat otot semakin lemah dan sendi terasa nyeri. Misalnya, kita kebiasaan posisi duduk atau berjalan membungkuk. Selanjutnya ada membantu proses melahirkan. Nah, otot-otot polos yang ada di rahim bekerja menopang rahim yang terus membesar seiring bertambahnya berat janin. Ketika tiba saatnya melahirkan, otot polos ini akan berkontraksi dan mendorong bayi menuju jalannya lahir. Yang kelima ada menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Setelah masuk ke dalam tubuh, makanan dan air akan melewati sistem pencernaan, mulai dari kelongkongan hingga usus besar, sampai dibuang keluar sebagai tinja. Proses berjalannya makanan bisa terjadi berkat otot polos pada setiap bagian dari sistem pencernaan. Nah, begitu juga dengan urin, mulai dari ginjal hingga ke kandung kemih dan dikeluarkan. Urin bergerak dengan bantuan otot polos pada sistem kemih. Selanjutnya, yang keenam pada pernafasan. Ketika kita bernafas, ada sistem otot yang bekerja. Diafragma adalah otot yang digunakan untuk pernafasan. Ketika bernafas sehari-hari, otot diafragma bekerja sendiri. Ketika kita bernafas yang lebih berat, maka otot akan bekerja lebih keras juga. Seperti ketika kita berlari, otot diafragma membutuhkan bantuan dari otot tubuh lain. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu penglihatan. Otot polos yang membuat kita dapat menggerakkan mata seperti berkedip,
dan membuat kita mampu menyesuaikan jarak pandang serta menggerakkan bola mata ke kanan atau ke segala arah, itu adanya otot polos. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam otot. Yang pertama, otot jantung. Otot ini membangun organ jantung. Otot ini bekerja memompa darah keluar dari jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian otot rileks kembali dan membiarkan darah masuk kembali ke jantung, begitu seterusnya. Sifat otot jantung adalah otonom atau bekerja dengan sendirinya, tanpa perlu bantuan untuk melakukan atau menggerakkannya. Yang kedua ada otot polos. Seperti dengan otot jantung, otot polos juga bekerja dengan sendirinya tanpa perlu bantuan kita. Otot ini bekerja atas perintah otak dan kebutuhan tubuh. Otot polos tersebar di seluruh tubuh. Misalnya, di saluran pencernaan. Otot poloslah yang bekerja dalam membantu perjalanan makanan. Sedangkan otot polos yang terdapat di kandung kemih bekerja menahan dan melepas urin. Yang terakhir ada otot rangka. Di dalam sistem otot rangka adalah otot yang paling bisa kita rasakan keberadaannya. Otot ini bekerja berdasarkan keinginan dan tujuan kita secara sadar. Bersama tulang dan tendon, otot melakukan gerakan yang kita lakukan. Nah, besarnya otot rangka itu berbeda-beda. Ada yang besar dan kuat sehingga bisa melakukan gerakan-gerakan besar. Misalnya otot di punggung atau dekat tulang belakang yang memungkinkan kita berdiri tegak, duduk tegak, dan melakukan gerakan yang istimewa lainnya. Contohnya adalah otot leher yang bisa melakukan gerakan memutar kepala, menyangga kepala, dan mengangguk. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam gerakan tubuh. Yang pertama ada ekstensi dan fleksi. Gerakan ekstensi merupakan gerakan meluruskan tangan. Biasanya kalau sebelum olahraga kita suruh pemanasan kan. Nah, biasanya di pemanasan itu kita suruh merentangkan tangan. Kegiatan merentangkan tangan termasuk salah satu gerakan ekstensi. Nah, gerakan fleksi adalah gerakan menekuk tangan. Contohnya pada posisi tangan kita mau memberikan semangat untuk teman. Ayo semangat gitu. Nah, selanjutnya ada abduksi dan adduksi. Nah, gerakan ini yaitu gerakan yang menjauhi badan. Contohnya gerakan merentangkan tangan itu gerakan abduksi. Gerakan adduksi adalah gerakan yang mendekati badan, misalnya mengembalikan tangan ke posisi semula setelah merentangkan tangan gini. Jadi habis kita merentangkan tangan, kita balik sebelumnya disebut gerakan adduksi. Nah, yang selanjutnya ada gerakan depresi dan elevasi. Gerakan depresi adalah gerakan menurunkan anggota tubuh, sedangkan gerakan elevasi adalah gerakan menaikkan anggota tubuh. Contohnya dari gerakan ini adalah mengarahkan kepala ke atas dan gerakan menurunkan kepala ketika sedang berolahraga. Nah, ada supinasi dan pronasi. Yang dimaksud dengan gerakan supinasi adalah gerakan mengadah tangan, yaitu sedangkan gerakan pronasi adalah gerakan yang menelungkupkan tangan. Selanjutnya ada inversi dan eversi. Gerakan inversi adalah gerakan memindahkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan gerakan eversi adalah gerakan meringankan telapak kaki ke arah luar tubuh. Selanjutnya ada gerak antar otot. Nah, selain dari macam-macam gerak tubuh yang kita sudah bahas sebelumnya, ada juga gerakan antar otot. Yang pertama ada gerakan sinergis. Gerakan sinergis adalah gerakan dua buah otot yang sama arahnya, yaitu contohnya adalah gerakan otot pronator teres dan quadratus yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan supinasi dan pronasi. Sedangkan otot sinergis itu otot tulang rusuk yang bekerja sama ketika seorang menarik nafas. Terjadinya diafragma naik dan ataupun turun. Nah, selanjutnya ada gerakan antagonis. Yang dimaksud dengan gerakan antagonis adalah gerakan dua buah otot yang saling berlawanan. Contoh otot antagonis adalah gerakan lengan atas dan bawah yang diluruskan dan dibengkokkan karena pengaruh kontraksi bisep dan tricep. Gerakan mengangguk dan mengadah, gerakan telapak tangan melengkung, dan
menadah. Nah, ya sampai situ yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.